track record anak Strada Nawar tuh jarang yang masuk Saint Joseph ya. Kalau kamu sekolah di Pangudi Luhur, mama beliin motor. Gitu. Jadi dari kelas 1 udah pakai motor nih gue. Akhirnya gue berontak. Kekeh masuk. Gue kakak masuk Saint Jos. Jadi gue dianterin tuh sama bokap gue. Ayo, ya udah papa anterin gitu kan. Kata gue, ini sekolahan jauh juga. Hampir ketemu Monas kan. Bokap tahu. Bokap tahu. Pas gua ngambil formulir, baru masuk gerbang utama tuh yang depan pintu depan Vincentius, masuk gereja kan. Nah gereja itu kan agak letter S tuh. Pas itu gue lihat, astaga ini pelajar apa nih kan. Kulit orang hitam semua kan waktu itu. Ada Julius Moat segala macam kan, orang wah kaget kan gue di Strada biasa ketemu paling orang Cina, orang Jawa gitu kan, ketemu orang-orang timur gitu kan asing gitu bagi gue kan. Five, four, three, two, one, close the door. Enggak, ini bukan acara gue, acara ini. Dan gue bukan Deddy Corbusier. Yo, salam 134. Baik lagi di channel yang sama, STM Saint Joseph, Kramat Raya 134, Jakarta Pusat. Hari ini gue ditemenin sama brother gue nih, Abel Setiawan, angkatan 2012. Langsung aja deh Bel ya. Lu tahu STM Saint Joseph dari mana Bel? Sebenarnya gue tahu STM Saint Joseph dari teman nongkrong sih, zaman SMP. Jadi SMP di Strada Nawar. Strada Nawar. Iya. Kan makanya track record anak Strada Nawar tuh jarang yang masuk Saint Joseph. Nah, terus gue karena di Strada isinya gue termasuk bandel, akhirnya gue nongkrong sama teman-teman di Kampung Sawah. Siapa tuh? Kayak Theo, dari orang bukan orang anak Saint Jos, tapi di tongkrongan itu ada alumni dan yang masih sekolah. Waktu itu gue sempat nongkrong sama Kecil. Kecil Reza. Adiknya si Upil. Terus pas nongkrong di tempat Kecil ada Kak Jaka juga tuh. Jaka. Ya. Jaka Klik. Dari situ kan dulu kan gue nggak familiar kan, karena gue masih awam banget, masih bocah kan. Terus mereka cerita story masalah sekolah nih, pas zaman sekolah. Wah, kata gue gokil juga sih nih sekolah ya kan. Akhirnya pas gue kelas 3 lulus SMP, gue bilang ke nyokap gue mau masuk SMK Saint Joseph. Ngapain kamu masuk situ ya kan? Oh, nyokap tahu? Nyokap tahu, tapi gue nggak tahu kalau saudara gue tuh banyak yang alumni Saint Jos. Terus kata nyokap dari situ udah ngebantah, ngapain kamu masuk situ? Situ kan sekolahnya kurang bagus, alasannya gitu. Gue kan nggak tahu ya. Terus pas itu sampai nyokap pernah ngancem gini, kalau kamu sekolah di Pangudi Luhur, mama beliin motor. Gitu. Jadi dari kelas 1 udah pakai motor nih gue. Nah terus bukan diancam itu, diiming-iming. Oh, diiming-iming ya. Nah terus kalau misalnya kamu di sana ya udah, kamu nggak bakal dapet motor, ya kan? Ya udah, karena gue dulu pembangkang ya kan, dari di keluarga gue pasti ada salah satu yang ngeyel kan. Akhirnya gue berontak. Kekeh masuk. Gue masuk Saint Jos. Pas gue itu udah nih, gue ngambil formulir. Lu ambil ambil formulir dulu ya? Pendaftaran dulu dong ya kan. Gue daftar. Tapi lu awalnya udah tahu ada tempatnya sekolahnya di situ, udah tahu? Gue sekolah lokasinya persis gue nggak tahu. Tapi sama bokap gue. Karena kan nyokap gue overprotective sama anak-anaknya nih, nggak pengen ada anaknya yang inilah ugal-ugalan lah gitu kasarnya. Jadi gue dianterin tuh sama bokap gue. Ayo, ya udah papa anterin gitu kan. Kata gue, ini sekolahan jauh juga. Hampir ketemu Monas kan. Bokap tahu. Kalau sekolahan itu emang bermasalah, soalnya kan dia orang Cipinang, tahu sendiri Cipinang pasti inilah. Nah terus pas gue ngambil formulir,
baru masuk gerbang utama tuh yang depan apa pintu depan Vincentius, masuk gereja kan. Nah gereja itu kan agak letter S tuh. Pas di itu gue lihat, astaga ini pelajar apa nih kan, kulit apa orang hitam semua kan waktu itu. Ada Julius Moat segala macam kan, orang wah kaget kan gue di Strada biasa ketemu paling orang Cina, orang Jawa gitu kan, ketemu orang-orang timur gitu kan asing gitu bagi gue kan. Wah, gue gokil nih. Udah nih gue masuk, gue ambil formulir langsung tes. Langsung tes. Oh. Karena waktu itu kan Saint Joseph kebetulan lagi kekurangan murid. Ya kan. Jadi gue tes, udah gue balik sama bokap gue, nyampe rumah sebelum maghrib kabar di TV masuk, ingat banget tuh liputan 6 SCTV. Nyokap ngasih tahu, nih sekolahan kamu yang kamu daftar, pelajar STM tawuran di Keramat Raya. Itu dia bisa nggak tahu, pas gue lihat gue taunya pas gue udah masuk situ ya. Pas gue inget tuh, gue daftar 19 Maret. Lagi pada ngerayain ulang tahun. Pas ulang tahun. Lalu gue, wah nyokap makin was-was kan ya. Udah kamu nggak usah sekolah situ. Akhirnya gue ngeberontak. Keke masuk situ. Udah, gue waktu itu karena gue nggak tahu medan. Lo ambil apa di sana? Gue ngambil teknik elektro. Oh, anak elektro. Wah, anak elektro nih mau nih. Satu malam nih, satu lintingan elektro. Gue anak elektro. Dan berapa orang waktu itu elektro? Gue waktu itu cuma 14 orang. Satu kelas? Satu angkatan itu cuma 36 elektro mesin. Oh, mesin 2 kelas? Tetap satu. Mesin cuma 20 berapa. Oh, gabungannya kelas 1, kelas 2, kelas 3? Enggak, kelas 1 angkatan gue doang. 2012 itu cuma kalau nggak salah dihitung total 36 orang. Nah terus dari situ gue masuk Sinjos, gue nggak tahu medan. Pas gue masuk dianterin bokap tuh, gue udah lihat nih, wih pelajar nih rame 916, 9A kan di jalan tuh naik motor kan pasti ketemu kan. Wah kata gue nih anak mana ini kan, gue nggak tahu kan, masih buta banget musuh-musuh. Terus kok berhentinya di SMKN 34 gitu kan. Oh nggak tahu deh. Nah pas gue masuk mos tuh masih pakai. Ada mos ya? Iya ada mos. Gue masih pakai putih biru. Enggak, seragam olahraga SMP. Oh. Rama tuh langsung ini kan, udah kamu besok bawa seragam olahraga sekolah kamu gini. Siapa tuh yang itu? Guru. Siapa ya? Siapa? Nggak inget deh kalau yang itu. Soalnya bukan guru elektro. Bukan guru elektro yang penerimaan itu. Nah terus pas mos udah gue balik dong, kelar mos nih segala macam ya, ospek standar lah ya kan. Ospeknya sih ya nggak ada fisik, nggak ada apa. Terus pas pulang doang tuh, pas pulang keluar dari gerbang, baru nyampe gerbang Vincentius depan 2 patas lewat. Assalamualaikum, budut 145. Udah dong, gue kan karena kakak kelas mungkin udah di depan ya, gue mencar nih yang gue nih anak mosnya. Karena belum tahu nggak ada bimbingan kan ya. Udah gue jalan balik, udah balik gitu aja kan. Gue naik dulu ada patas 9, jadi gue dulu patas 9. Oh lo naik, gue masih 9? P9 gue. Jadi dulu tuh gue dikasih tahu bokap gue kalau lu mau balik cepet pakai P9. Tapi kalau misalnya lu naik P2 atau kalau mau lu lebih gampang lagi naik busway. Dulu kan busway ada tuh. Oh udah ada busway? Udah ada. Terus kata gue, naik patas aja murah kan ya. Orang gue jajan dulu 20.000 kan. Udah nih, gue balik naik P9. Pas banget tuh timingnya. Udah gue balik, nggak taunya di itu tuh rame. Untung gue pakai seragam SMP kan masih ya. Kata gue, masih SMP nih. Jadi nggak aman-aman aja tuh. Tapi cuma diliatin doang. Iya diliatin doang kan segala macam. Nah terus udah pas hari ketiga mosnya baru ya itu semua orang juga mengalami mungkin ya di sini. Kita jalan ke KR. Kebetulan kelas 3 gua AP. Oh si AP. Iya kelas 3 gua AP, kelas 2 gua Valen. Ya kita anak kelas 1 semua turun. Yang mereka nungguin di Sentiong.
Udah jebol tuh KR. Ya kita balik. Udah nih santai. Istirahat lagi. Terus ribut lagi? Enggak. Waktu itu enggak se-strict kalau nonton dari kakak-kakak yang dulu kan angkatan 2008 ke bawah, 2010 ke bawah kan kayaknya ekstrim banget. Kalau di angkatan gue 2012 mungkin karena perubahan zaman atau apa kurang terlalu ini. Nah, terus udah gue balik. Gue dulu sempat juga tuh karena gue mos itu gue paling jangkung dan gue istilahnya suara gue bacot gue gede. Paling gede. Sama Pak Anton, almarhum Pak Anton Paiming tuh. Oh, olahraga ya? Iya. Dulu masih olahraga ya? Iya, olahraga. Gue disuruh jadi pemimpin upacara. Itu 3 tahun berturut-turut selama di Saint Joseph. Gue terus. Mau upacara 17-an, upacara apa, pasti gue ini pilih. Itu sampai jadi model kalender gue. Kalender tinggal? Iya, tahun 2013. Ada kalendernya ya? Ada dulu. Oh, kita nggak ada dulu mau ya? Emang upacara juga? Nggak ada, parah tuh. Oh, jadi lo lulus sekolah awalnya orang rumah lah ya, cukup bokap nggak ini ya, agak menolak gitu kan? Iya, agak menolak karena ya namanya orang tua mungkin was-was juga ya kan? pengen yang terbaik lah pasti buat anaknya. Akhirnya lo masuk Sinjos ambil elektro ya? Ambil elektro. Nah itu kalau gue boleh tahu kan gue dulu mesin nih. Kita bahas dalam dulu ya. Oke. Pelajaran elektro biasanya ngapain aja? Pelajaran elektro tuh ada yang pelajaran utamanya ya, kayak misalnya teknik dasar elektronika dasar, terus radio dan komunikasi. Cuman dulu ya gue sempat beruntung juga gitu gue masuk Saint Joseph karena cuman di Saint Joseph anak elektro dapat otomotif, dapat bubut. Oh gitu. Bubutnya bukan bubut yang langsung CNC ya, bubut bubut dasar ya, pengelasan. Makanya gue sempat gila ya, ini Saint Joseph sekolahannya terkenal urakan, tapi materi yang diberikan guru itu benar-benar kayak di luar out of the box gitu. Istilahnya mengajarkan si siswa-siswa ini untuk bisa kreatif, nggak cuman dari jurusan yang diambil tapi dari semuanya. Otomotif kan agak beda jurusan, tapi waktu itu gue tanya, kenapa Pak kita dapat otomotif? Listrikannya kali ya? Karena otomotif itu kan perlu kelistrikan untuk jalanin mesin. Bener. Mesin itu tanpa elektro nggak bisa jalan. Wah iya, logika, ya kan? Iya benar. Makanya jadi lu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 dapat itu terus tuh? Enggak, sampai kelas 2 doang. Oh, kelas 2 kelas doang. 2, kelas 3 udah benar-benar fokus ke elektronya dan lebih dominan prakteknya kalau kelas 3. Karena kan bikin ada untuk lulus itu kita bikin satu perangkat kan. Kalau dulu gue bikin power supply. Jadi dibikin satu kelompok, kita ada yang bagian untuk ngerakit PCB-nya gitu-gitu. Nah, makanya kita 14 ini termasuk yang sempat jenuh juga tuh. Praktek mulu, pulang sore. 14 orang satu kelas tuh. Iya. Itu juga. Wali kelas lu ingat siapa? Wah, wali kelas gue dari kelas 1 sampai kelas 3 sama, dia doang nggak berubah. Pak Erjon. Oh, Pak Erjon. Karena prinsip dia, gua mau ngedidik anak gua mulai dari 0 sampai dia lulus. Gua mau ngebimbing dia, itu asli emang guru itu killer, tapi killer parah. Kalau misalnya kita telat jam prakteknya nih, langsung monyet kau. Gitu masih monyet kau, ditoyor gitu. Monyet kau, kemana aja kau gitu. Kan Batak ya. Jadi itu keras banget. Woi, monyet kau, kemana aja nih. Oh, dia praktek sama teori juga ya? Teori praktek. Nah, terus kalau kan jadi untuk yang elektro itu ada yang TV digital gitu kan. Itu Pak Dedi. Terus ada Bu siapa sih yang itu, dia guru karate juga tuh. Oh, Bu Heni ya. Oh, Bu Heni zaman lu masih ngajar ya? Masih ngajar. Itu gokil juga tuh. Oh, itu termasuk lama katanya di situ. Banget ya. Iya.
Bu Heni itu. Oh, gurunya ngomong. Bu Heni. Wah, itu karate. Salah-salah Kaki nyampe pala. Kepala loh. Walaupun gitu juga. Nah, itu cerita dia di sekolah. Ternyata dia, gue juga baru tahu zamannya dia elektro itu dapat itu juga otomotif dan bubut gitu ya. Ya lu bagus lah, maksud gue nggak fokus ke situ doang ya kan, itu jurusan ya kan. Isinya kan orang kan pasti beda-beda. Mungkin kita ngambil elektro karena terpaksa atau nggak tahu, terus dapat muatan otomotif, terus kita hobi otomotif juga kan bisa jadi ada pengetahuan lebih gitu loh dari sekolahan itu. Nah, itu intinya mereka di sekolah ya belajar lah. Ya pasti. Sekolah ya belajar ya kan. Kita bahas keluar sekolah sekarang nih. Lu selama di jalur nih yang lu memori yang paling lu inget apa aja, Bel? Memori sih ya balik lagi ya, kita di era 2012 itu nggak se ekstrim angkatan yang dulu. Ya ada yang bilang sih menu sama. Ya tapi ininya rasanya beda. Iya. Betul, itu sih gue sepakat sih kalau gitu. Jadi gue dulu kan karena tadi di awal udah gue ceritain ya, gue itu karena orang tua gue punya keponakan yang lulusan situ kayak siapa? Dion. Oh, Dion. Iwan. Dion itu kalau nggak dia 96 apa ya? Iya, pokoknya lumayan tua juga tuh apa. Nah, terus karena pengalaman mereka, nyokap gue jadi nyuruh bokap gue untuk protektif. Ya kan, akhirnya gue setiap pagi dianterin sama bokap gue. Tapi gue dianterin pun jadi cepu. Maksudnya? Jadi tuh gue kalau di jalan kan ketemu nih sama dia orang nih yang musuh apa sekolahan tetangga. Jadi gue liatin nih, wah dia naik apa nih ramenya, 916 apa 9A ya kan. Udah nih ketemu, biasanya pasti ketemunya tuh di entah itu di Kampung Melayu atau di Kebon Pala. Ya kan, wah gue liat, oh ini nih dia naik 916, anak-anak pada nongkrong di DKI, Bank DKI samping gerbang tuh. Di BABS kan, boy 9A belakang ya kan gue ngitungin tuh, jadi 9A dia ada lagi nggak 9A sebelum gue nyampe itu, jadi 9A dua bis gue, bis kedua udah nih bokap gue cabut, gue kan turun di depan tuh, bokap gue cabut udah muter balik nih, gue udah liat gue keluar lagi ke depan, bantai dia di orang. Soalnya dia kalau di pagi itu kadang suka teriak-teriakan juga tuh. Lewat depan, iya. Bantainya anak budut tapi bukan anak air. Tuh bantai 9A-nya. Biar. Tapi jarang dia nurunin. Waktu itu pernah sekali dia nurunin. Posisinya gue nyampe, nggak lama dia lewat. Anak-anak bantai, ya kan? Dia nurunin sebelum rumah sakit Keramat, ada kan rumah sakit Keramat sebelah kiri, nurunin di situ, kita sambut dong ya kan, olahraga pagi kan seneng, kita bantai, lagi maju udah bau batu kan kiri kanan, dulu kan trotoar pinggir itu kan batunya kotak-kotak gitu kan, udah bawa udah nimpuk satu, atau gue ditarik dari belakang. Gak tau ya bapak gua ditarik bapak gua, udah lu masuk sini ya kan, sampai gua dianterin ke depan gerbang sekolahan pintu kecil itu yang lapangan basket. Wah kata gua, aduh di situ gua udah gimana sih, orang jiwa muda lagi ini kan, ditarik gua sama bapak gua, udah ada sad boy dah gua. Bokap jadi belum balik gitu ya? Bokap tahu, soalnya patas yang itu rame pasti anak budut. Kan bokap istilahnya dulu pemain juga kan ya di Cipinang. Nah terus udah akhirnya gue dari situ ya, gue di saat itu jujur ya malu gitu loh sama teman-teman gue. Gue anak patah 9 nih kan, cuman ada 3 orang angkatan gue, yang 2 anak panti. Gue jadi gini, wah kata gue nggak bisa nih. Nah setelah gue ditarik bokap, gue dibawa masuk, dianterin sampai ke depan pintu sekolahan itu yang lapangan basket, pintu kecil. Gue, waduh kata gue sih lagi asik-asik. Itu kelas 1 loh? Kelas 1. Gue kelas 1. Nah terus udah waktu itu sempat ada istilahnya kita balik ngebasis tuh ya kan, karena gue P9 sendiri. Oh basis 9 lu doang sendiri? Iya dulu kan ada KAP tuh,
Cuman apa dulu nggak ngajakin gua ke P9 karena mayoritas kan di atas 2 40 kan. Akhirnya dia ngajakin, ayo kita gabung aja 40 biar ngeramein gitu loh, biar safety juga sih sebenarnya. Karena kan kita tahu sendiri, kadang kita tawuran juga bukan buat karena emang kita nyari nama atau apa kan, karena kita melindungi cover diri sendiri kan. Jaga diri doang. Jaga diri. Akhirnya sama Ape diajak, udah lu nih barengan lu nih, ada Valen, Kenny, Happy segala macam tuh abang-abang kelas semua kan. Akhirnya kita ngebasis 40 dan berapa kali ngebentrokin sekolah tetangga juga kan. Itu mah udah hal yang lumrah lah ya, udah wajib. Karena tiap hari kita lewatin, mau berangkat mau pulang pasti lewatin. Itu udah hal yang wajib. Nah waktu itu gue sempet kena praktek, ada jam praktek. Terus kelas 2? Kelas 1? Enggak, kelas 1 ada praktek. Di sekolahan? Di sekolahan, ada praktek sekolahan, pulang jam 3 barengan sama dulu negeri tuh baliknya udah jam 3 yang SMK negeri kan. Nah terus gue balik, gue dari angkatan gue yang anak luar itu yang balik searah, Nana 905, anak Cempaka Putih. Terus sama waktu itu ketemu kakak kelas Simbolon. Siapa namanya, pokoknya ini Simbolon dah. Anak 9 ya? Anak P9 juga, angkatannya Valen. Nah gue balik nih bertiga sampai Sentiong, ini gimana nih? Yang di sana masyarakatnya udah rame, ya kan udah dikenari semua. Gue bingung ya, kalau gue nungguin gue kelamaan, masalahnya kan kita bertiga doang nih. Kalau ya Mas Ai kita nganter nyawa ke sana kan nggak logis ya kan, lawan ya tahu sendiri negeri kan muridnya banyak kayak air. Iya. Nah terus udah kita pede aja nih. Lu bawa gesper apa? Gue waktu itu gesper apa ya, gesper kecil pokoknya. Udah nggak apa-apa, lu copot aja tuh gesper, kata Simbolon gitu kan. Ayo nih gue juga ada gesper nih buat nakut-nakutin aja kan. Nah pas itu ada patas 2 tapi belakangnya 905. Si Nana, temen gue, angkatan gue, rada gayanya, udah gue ngebasis aja ya kan. Dia emang orangnya rada nyeleneh juga kan. Pas gue balik, naik patas 2, lewat depan KR, wah udah makin deket kan, makin deg-degan tuh. Waduh mati nih. Kalau enggak kita tongolin sebelumnya, dia pasti naik nih, ya kan. Karena suara gue rada kencang juga tuh, gue teriakin aja, haleluya Israel keramat raya G40 kan gitu. Itu dia orang kagak ada yang maju, malah pada mundur, mana pada cabut kan ya. Wah kata gue, lah pada cabut nih, wah seneng kan gue ya. Gue tongolin langsung ke depan pintu, gue ini gesper kan sama Simbolon tuh berdua, jadi dua-duanya di pintu belakang. Gue jedar, terus dia ada orang baru tuh pas ngeliat kita cuma berdua doang, nafsu. Gitu. Udah tuh semua batu, semua kaca belakang pecah kan. Terus udah tanah semua masuk, udah semua tuh. Wah, udah aman-aman kata. Nah, itu yang itu. Nah, kata Simbolon, nah gua kan was-was ya ngeliatin temen gua. Orang lagi pada sibuk ngejarin. Dia begitu juga, naik 905. Lihat juga. Cuman dia sampai patas tuh hampir berhenti. Wah, kata gua mampus nih, turun nih, kata gua. Turun kan nih kita. Kata kan gua gini, kita turun kan nih. Lon, coba kita liatin dulu kalau patas ini dia berhenti, baru kita turun ya, mau nggak mau kata dia. Nggak taunya udah berhenti sebentar, sempat kan kalau Nana emang dari dulu bawanya gear kan, gesper gear kan. Dia ngetosin juga. Akhirnya patas jalan. Wah pas dia ngeliat patas dia jalan, wah selamat dah. Tinggal kita nunggu nih besok nih dia kena apaan nih kan. Oh dia sempet diitin juga sempat dimasuk sempat ada yang mau naik juga, udah sampai di pintu, orang kayaknya mau ngejar kan lumayan tuh 905 kan belok di Matraman. Ya kan, wah kayaknya mau ngejar nih kan, nggak taunya labas tuh bis jalan. Besok pagi gue tanya, nah lu kenapa lu? Kagak kena apa-apaan, gue seru gue kata gue orang gila. Untung ya tuh, ya emang sih kita kenal dulu sekolah sebelah itu nyalinya agak kurang ini sama yang STM yang sebelah sana kan. Jadi kita masih pede lah. Kalau yang sebelah sana mungkin kita agak gerah juga. Nah terus udah yang kedua pas abis praktek juga tuh, pokoknya gue kalau praktek amsyong dah. Oh praktek kalian sore baliknya ya? Iya, makanya gue
kalau praktek paling males cabut mulu udah. Jadi gue karena nggak ada barengan, nggak ngebasis. Kalau kayak anak mesin, anak 40-nya rame. Mereka kan satu grup anak rebo semua. Ya kan karena anak mesin gue waktu itu angkatan gue itu anak 40-nya anak pas rebo semua kan. Makanya kata gue kalau kayak gue mereka praktek masih ada 4-5 orang, 6 orang masih enak ya kan. Kalau gue sendirian kan. Makanya waduh, nih gawat nih kalau gue balik sendiri. Waktu itu sempet gue balik sendiri, gue sama Nana balik, yang teman gue yang naik 905 itu balik. Terus pas nyampe Sentiong, gue rencana emang gue tahu hari itu hari HUT sekolah sebelah. Wah HUT nih kata gue. Hari apa? Ya tanggal berapa dia? Tanggal berapa ya? Lupa gue kalau nggak salah 30-an ya. 32 kali ya. Nggak ada tuh, nggak ada. Nah, terus? Pokoknya gue lupa tuh tanggalnya. Waktu si Nana ngasih tahu, Bel, KR ulang tahun ya kan. Oh iya. Nah karena gue lagi jalan, waktu itu gue kelas 2 kalau nggak salah, itu gue udah kelas 2. KR ulang tahun, gue di Sentiong, patah 9 lewat. Gue mau turun ke bawah yang depan Ansor, dipanggil gue, patas berhenti di Sentiong, panggil sama keneknya. Karena kan gue P9 sendiri, gue kalau naik P9 selalu bawa es, ya kan, bawa es sama rokok. Kadang gue sharing gitu kan. Dulu kan cowboy, belum ada covid nih. Covid, iya. Ya kan, bawa es waktu itu. Jadi dia manggil, boy, lu balik gak? Kata dia. Patas lama nih belakang, kata dia. Lu kalau nungguin lagi ntar jam 3:30, kata dia. 4:30, 5:30. Ya udah gue nggak tahu kenapa polos aja gue gitu loh, polos naik aja kayak orang kosong gitu lah. Gue naik, pas gue udah naik di pintu belakang, temen gue ngasih tahu, Bel, awas kayak rame di Matraman, kata dia. Terus gue, oh iya oke. Kepikiran juga tuh sepanjang jalan kan. Kata gue sepanjang, wah KR sepi nih ya kan, udah beneran nggak ada masyarakatnya. Terus kata gue, anjing ini pada kemana ya kan dia orang nih. Kata temen gue di Matraman rame, pas udah nyampe Matraman sepi nggak taunya. Udah dong, gue balik kan kalau P9 kan lewat sentral tuh, ya kan. Pas di lampu merah sentral, kata gue anjing ini rame banget patas ya kan 905. Gue pikir anak Advent, soalnya yang share di pintu belakang tuh jaket sweater Advent yang bintang gede, terus tulisannya Advent 2 kan. Wah kata gue anak Advent nih nyambut ya kan. Santai aja, untung waktu itu baju bebas nih gue. Pas lampu merah agak lama, kata gue lama banget nih kan. Keluar dah tuh pindah, gue pikir mau nyambung 43 atau berapa ya kan. Dia orang keluar, pindah ke patas gue. Wah mati kata gue nih. Pas udah naik, ada satu cewek anak P9 juga, anak housing. Mungkin kalau dia nonton kenal dia. Itu waktu itu pernah di mob di patas sama, jadi di patas itu ada gua, ada kakak kelas gua Carlos, anak 40. Terus siapa lagi ya? Cewek anak SMP Saint Joseph, adenya Golgot. Siapa gua lupa namanya. Terus sama ada lagi temennya dia. Jadi tuh kita lagi jalan balik, ada anak KR. Kita mob di Garuda. Yang di mob kita yang gue diemin ya karena by one 1 lawan 1 kan. Yang satu dia anak KR berdua, yang satu cewek satu cowok. Yang cowok ditanya sama Carlos, lu pelajar mana? Lu diem, langsung di mob kan di dalam patas ada intel ngeluarin beceng. Lu turun gak lu semua? Bubar dah tuh, dia orang turun. Gue masih di patas sama yang anak KR ini. Yang cewek udah curiga, orang Carlos duduk samping gua, ya kan? Waktu dia bangun, yang cewek ngeliatin gua, ngapalin kali. Nah pas dia yang anak KR semua yang itu pindah ke patas gua, yang di sentral, ada dia ngomong, ini kayaknya anak Sinjas, anak Israel nih gitu. Yang lain pada ngelirik kan langsung, wah. Nengok semua kan? Iya, gua untung pakai celana bebas semua, bebas. Ya. Terus kata gua, dalam hati gue, ya Tuhan kalau emang gue sampai sini ya udah maafin dong. Gue udah gitu. Sini udah
Kata gue, aduh di sini udah tajam-tajam gak enak kan. Gue pakai kaos doang ya. Kata gue dari sini nih pas banget di sini. Dari todong ini, lu pelajar mana bang? Kata dia gitu. Dia nggak tahu kan orang, karena yang cewek itu yang ngomong, lu pelajar mana bang? Gue diem ya. Patas jalan tuh. Sepanjang perjalanan itu gue ya jujur aja doa. Udah pasti doa dah, orang gue sendirian lawan satu patas. Gue doa ya. Pas dia kan patas 9 biasanya ngetem tuh yang pas mau masuk tol, yang pas abis lampu merah cukai. Di situ dia ngetem kan. Kata gue ditolongin sama supir gitu. Woi bangsat lu semua. Supir diri dari tempat duduk, dari kursi kemudi itu dia diri ke atas kap yang itu. Mesin. Woi bangsat lu semua, turun semua. Kata dia. Lu nggak ngeliat nih ban gue bocor, lu nggak tahu gue di sini nyari duit, udah sewa susah kata dia gitu. Pokoknya dumel aja tuh. Gue udah kosong banget ya, gue udah nggak ada, udah pucet parah sih itu. Orang sini udah di ini, pisau kali kayak pisau gitu. Gue udah ya udahlah, emang kalau emang gue sampai sini doang ya udah cabut lah, tapi jangan sampai yang sekarang lah ya. Iya. Terus udah kan, gue nggak tahu itu yang ada di kepala mereka tuh kayak gimana. Turun semua. Gue sampai di belakang tuh sampai begini doang. Lemes gue nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai ditawarin es sama kenek. Nih es rokok sama rokok Samsu, ingat banget gue. Kasih. Anjing kata gue, makasih banget gue kalau misalnya itu kenek ya, semoga dikasih rezeki yang melimpah. Keneknya rambutnya jabrik gak? Dulu gue zaman itu gondrong gue. Enggak, keneknya. Jabrik yang enggak jabrik. Dulu biasa aja. Dulu yang enak batasnya tuh. Kayak orangnya dia orang Jawa. Cuman orangnya sih rambutnya pendek biasa ya, pendek rapi gitu. Itu gue anjing. Itu kalau misalnya dia masih hidup ya, itu konek sama supir. Wah, gue terima kasih banget. Wah, itu cerita dia tuh di selama di jalur. Ya itu ya kembali lagi karena dia memang mau pulang ya. Iya. Dan mau pulang dan mau berangkat sekolah judulnya ya, karena keadaan di situ nggak memungkinkan di jalur. Ya kita harus protektif diri lah, kita harus berani ngelawan. Kalau nggak ngelawan ya kita yang babak belur, ngasih nyawa, nganter nyawa. Dia sekarang lu lulus sekolah, akhirnya apa? Kuliah? Gua dulu tes polisi. Gua langsung tes polisi, cuman gagal. Di mana tesnya? Lido. Kenapa? Enggak. Kalau Lido udah pendidikan. Pendidikan ya? Tesnya masih di Polres Bekasi. Tesnya di Polda Metro. Bagian kan Polres Bekasi maksudnya Polda Metro. Cuman gue gagal ya karena gagal di gue gagalnya di Kesehatan 2. Karena ya gitu dah, kita kan murni ya. Ngerti lah. Yang ya udah pasti nggak ada orang dalam. Nah, udah kita gagal. Terus sempat juga pernah daftar Caba TNI, gagal juga karena miskomunikasi, birokrasinya nggak sinkron, akhirnya gugur. Gue sempat depresi juga, istilahnya dikit lagi loh, habis Rikas itu kan udah tinggal Pantohir. Gue gugur. Pantohir itu apa? Pantauan terakhir, jadi kayak wawancara, anatomi tubuh segala macem. Nah, gue dari situ udah kayak depresi lah. Akhirnya gue coba bangkit. Gue waktu itu kerja di Carrefour. Jadi staff associate-nya di daerah Kramat Jati. Carrefour Kramat Jati setahun. Terus gue resign. Sempat juga gue training pramugara. Karena gue dulu kurus kan. Gue training pramugara di Halim. Itu 8 bulan. Terus sempat juga training di Sriwijaya, tapi karena emang belum rezeki gagal juga. Nggak jalan. Akhirnya gue kuliah di Mercubuana yang di sini kampus D di Bekasi. Bekasi. Yang dekat Pondok Ranggon. Di situ gue kuliah sampai semester 3. Habis itu DO. DO dan di blacklist karena pas gue kuliah di Mercubuana, gue ketemu temen kuliah ngajak gue kerja. Gue kerja di
kontraktor, mainnya bidangnya sebenarnya sih valve and valve control valve gitu, merek Bray buat pipa. Terus sama inverter dan Danfoss. Nah, gue kerja di perusahaan itu, ada project di Kalimantan, Tarakan. Gue di Tarakan setahun. Akhirnya karena gue nggak masuk dan dulu di Mercu Buana kebijakannya kelas karyawan itu belum bisa cuti di semester 3, DO lah gue. Gue di DO dan gue di kantor itu juga resign. Gak lama setelah project itu gue sempet nganggur berapa bulan. Gue nyari kerjaan lagi, gue ngelamar di perusahaan sekarang nih. Kontraktor juga bagian energi terbarukan, solar panel untuk penghematan listrik. Udah jalan 2 tahun kerja di situ, gue mutusin kuliah lagi di Universitas Bung Karno, UBK di Cikini. Sampai lulus? Ini gue lagi semester 7. Oh, lu sekarang apa di UBK nih? Iya. Karena gue mulai dari nol lagi, karena gue di Mercu Buana di blacklist, jadi gue nggak bisa langsung nembak langsung semester 3 lagi. Jadi gue mulai dari nol lagi, start nol lagi. UBK banyak dulu tuh angkatan. Banyak, anak budutnya juga banyak situ sih. Budut. Kalau sekarang kerja di selain kuliah kerja di mana tadi? Kontrak Ica Solar, dia bagian energi terbarukan. Gue desain engineer di situ. Oh, desainer. Iya, desain engineer. Jadi gue ngitung, misalnya kita mau masak. Di bidang apa dia? Itu energi terbarukan. Energi terbarukan itu apa maksudnya? Jadi penghematan listrik yang menggunakan solar cell. Solar cell. Fotovoltaik kan energi terbarukan, ada wind turbine, water turbine, terus ada solar cell, fotovoltaik ya. Itu udah main kemana itu? Kalau gue sih project yang di GMF yang baru bisa dibuka ya. Itu yang GMF itu 1,1 mega. Itu gua sendiri yang terminasi segala macam. Gue yang desain juga. Itu di Bandara Soekarno-Hatta GMF, bengkel pesawatnya. Bengkel pesawat. Di rooftopnya, jadi kalau naik pesawat ada solar cell. Itu gue yang install. Iya. Dari perusahaan gue yang install. Gitu. Nah, itu lika-liku dia lah waktu dia sekolah, kuliah, tes polisi, tes TNI, segala macem, kuliah dan kerja sampai sekarang, dan kuliah lagi sekarang udah semester 7, berarti tinggal ngurus skrip ya? Iya, tinggal ngurus skripsi doang. Tinggal ngurus skripsi. Ya itulah dia ceritanya si Abel lah ya kan. Nah, lu Bel sebagai alumni untuk untuk ini deh, sekolah dulu ke depannya pengen gimana Bel? Ya kalau yang gue alamin ya selama gue sekolah itu, dulu untuk kurikulumnya sendiri sebenarnya Saint Joseph itu udah bagus. Karena kadang kalau untuk yang di angkatan gue itu pemikirannya gue sekolah di Saint Joseph itu untuk ugal-ugalan, sebenarnya salah. Saint Joseph itu sebenarnya sekolahnya yang termasuk strict loh, termasuk ketat ya. Untuk cara didiknya, dari segi absensinya segala macam itu termasuk ketat gitu. Kalau misalnya ya gue yakin kalau misalnya emang lu ngejalanin aturan sekolah itu semua, pasti lu bisa jadi orang yang sukses gitu. Karena pas di saat angkatan gue itu udah mulai perubahan itu udah mulai berasa gitu. Misalnya pelajaran benar-benar digencot terus. Ya walaupun gue dulu termasuk bandar juga ya. Biasanya gue nyampe sekolahan. Ya bandar wajar lah ya. Iya, nyampe sekolahan gue gelar 3 bangku, gue tidur sampai bangun-bangun jam 12 siang. Wah, iya. Ya banyak guru yang memaklumi karena gue anak luar. Bangun jam 5 pagi udah berangkat sekolah. Berangkat subuh loh. Iya. Rata-rata ya kan. Nah, gue makanya dikenal guru-guru tuh tukang tidur. Tukang tidur ya. Gitu. Nah, untuk para pelajar, kalau untuk para pelajar ya, lu bakal nyesel ketika lu udah lulus. Kalau misalnya tujuan lu sekolah hanya untuk cari nama, hanya untuk nyari istilahnya mau menonjolkan masa muda lu gitu, istilahnya kayak ego lu. Lu bakal nyeselnya nanti pas lu udah lulus, lu udah berkeluarga, di mana lu harus nyari nafkah. Itu bakalan terjadi di situ. Karena gue sendiri pun ketika gue ngelakuin hal yang kayak tadi, gue tidur sama pelajaran sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang itu, gue berasa banget
pelajaran yang gue dapet di sekolahan itu ternyata kepake pada saat bidang gue kerja sekarang. Sangat kepake. Karena gue kuliah pun elektro gue. Nah karena dari situ lu mendingan kalau emang lu tujuan lu mau masa depan ya, lu mendingan belajar yang benar. Misalnya ya lu jadi anak yang benar-benar, lu buktiin lah lu pengen masuk ke sekolahan itu, lu buktiin lu itu bisa gitu. Makanya gue juga bisa sampai sekarang karena gue pengen ngebuktiin ke orang tua gue bahwa gue sekolah di Sinjos pun gue bisa sukses, berguna lah ya, bisa ada hasilnya gitu. Hasilnya, benar. Gitu. Makanya orang tua gue sempat bangga juga setelah gue jadi kayak sekarang gitu loh. Gue bisa keluarga semua pakai, karena dulu memang image dulu STM nggak dibilang rusak jelek sih, enggak ya. Memang dulu ya diterla STM itu ya capnya negatif, iya, kontroversi lah. Capnya pasti ke negatif, dominan. Karena mereka banyak kan ngeliatnya di luarnya, ngeliat ke dalamnya. Di dalamnya kan? Belum tentu padahal. Karena dulu juga sempat ada dicap STM itu sebenarnya singkatan dari sekolah terserah murid. Iya, jadi terserah murid lu mau ngapain. Ternyata enggak gitu loh. Sekarang tuh ya mudah-mudahan Saint Joseph ke depannya dengan kurikulum yang baru, dengan mengikuti perkembangan zaman bisa semakin maju, semakin sukses. Dan kalau bisa ya kurang-kurangin lah kalau misalnya masih ada terjadi tawuran. Sekarang udah jauhin lah tawuran, udah nggak zamannya. Udah nggak zaman lagi kita ribut-ribut lah. Sekarang lu berprestasi aja sekarang semuanya untuk kedepannya juga ya kan. Iya, karena sekarang kalau kayak lihat kita sekarang orang banyak lagi musim lagi nih yang tawuran-tawuran gitu. Sekarang lu pengen nunjukin jati diri lu kalau lu itu siapa. Ketika lu nunjukin itu tangan lu putus, nama lu naik di saat itu doang. Setelah lu dewasa, lu punya anak, punya ini, buat apa? Kerja juga susah. Nyari kerja susah karena lu maaf ya, tangan putus atau apalah, cacat atau apa. Kalau itu masih mending, masih bisa napas. Kalau nggak bisa napas, ya kan itulah positif. Yang dengerin lah. Jadi sebenarnya tawuran itu nggak ada gunanya udah. Cuman cari koreng doang sih. Iya, hanya untuk sebenarnya sih tujuannya mencari jati diri. Gaya-gayaan doang sih. Iya. Misalnya pengen di atas, namanya tuh pengen di atas di antara yang lain lah, pengen dominan, pengen lebih dominan. Nah itu cita-cita dari semuanya, kita ambil positifnya aja sekarang buat teman-teman yang misalnya buat nonton. Kembali lagi, sebenarnya mereka ini sekolah nggak ada niat untuk tawuran sih, sekolah niatnya sekolah karena di jalan keadaan seperti itu ya akhirnya mereka pasang badan juga ya kan. Iya, mau nggak mau sih. Pada bonyok juga ya kan. Oke, sekian dari gue, Koko, Abel, salam 134. Terus udah balik nih gue masuk. Bentar. Panas sih.